Nusantara adalah wilayah yang sangat luas dan mempunyai kehidupan beragam. Diperkirakan Islam sudah menyebar dan berkembang pada tahun-tahun awal abad ke-12 Masehi. Penelitian para pakar antropologi dan sejarah diketahui bahwasannya penyiaran Islam di Nusantara tidak bersamaan waktunya, termasuk besar kecilnya pengaruhnya berbeda-beda di suatu daerah. Pada rentang waktu abad ke-15 sampai 16, tumbuh kebudayaan baru yang berisikan sintesis dan kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam. Kebudayaan ini disebut sebagai kebudayaan masa peralihan. Temuan bukti-bukti arkeologis Islam di daerah pantai dan pedalaman menjadi bukti bahwa kebudayaan tersebut sebagian besar adalah hasil kebudayaan Islam yang tumbuh dan berkembang bersamaan waktunya pada masa kejayaan hingga surutnya kerajaan Majapahit dan tumbuhnya Demak sebagai kesultanan Islam pertama di Jawa. Sejarah penyebaran Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran Wali Songo. 9 ulama besar yang dikenal sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa, mereka tidak hanya berdakwah secara religius, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk peradaban dan kebudayaan masyarakat. Wali Songo dikenal dengan pendekatan dakwah yang bijaksana dan moderat, yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal tanpa menimbulkan konflik sosial. Pendekatan ini menunjukkan bentuk moderasi beragama yang relevan untuk diaplikasikan dalam kehidupan beragama di masa kini. Pendekatan dan strategi dakwah Wali Songo di Nusantara. Keberhasilan Wali Songo dalam mengislamkan tanah Jawa tidak dapat diragukan lagi. Masyarakat yang pada awalnya memiliki kepercayaan animisme, dinamisme, serta sebagian lainnya, dan Hindu-Buddha perlahan-lahan menjadi masyarakat yang menganut agama Islam yang hingga saat ini menjadi agama mayoritas. Tentu saja keberhasilan tersebut tidak terlepas dari pendekatan, strategi, dan metode dakwah yang mereka lakukan. Pendekatan yang mereka gunakan antara lain yaitu: 1. Pendekatan ilmiah yang digunakan oleh Sunan Giri. Ia membangun pesantren, membuat pelatihan dan pengkaderan serta menugaskan muridnya untuk berdakwah di suatu tempat. Tidak hanya itu, Sunan Giri juga menggunakan permainan sebagai medium untuk berdakwah. Oleh karena itu, ia menciptakan permainan anak-anak seperti jemblongan, tembang syair seperti lir-ilir, padang wulan, dan lainnya. Singkatnya, Sunan Giri membangun dakwah secara sistematis dan metodologis. Contoh lainnya yaitu pendekatan sosial. Pendekatan ini dilakukan oleh Sunan Muria dan Sunan Derajat dengan berdakwah pada masyarakat kecil di desa-desa atau kampung-kampung, serta membangun pemahaman keagamaan dan kehidupan sosial masyarakat. Sejarah Wali Songo di Nusantara. Islam masuk ke wilayah Nusantara sudah terjadi sejak lama. Sebagian berpendapat bahwa Islam masuk pada abad ke-7 Masehi dan datang langsung dari Arab. Pendapat lain mengatakan bahwa Islam masuk pada abad ke-13 Masehi. Dan ada juga yang berpendapat bahwa Islam masuk pada sekitar abad ke-9 Masehi atau ke-11 Masehi. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh bukti-bukti sejarah serta penelitian masing-masing sejarawan yang menggunakan pendekatan dan metodenya sendiri. Beberapa buku dan keterangan sumber referensi sejarah mengatakan bahwa perkembangan Islam di Nusantara sangat erat dengan peran tokoh atau ulama yang hidup pada saat itu. Wali Songo kemudian menjadi sosok yang sangat penting di kalangan masyarakat Muslim Jawa. Hal ini karena ajaran-ajaran dan dakwah mereka yang unik, serta sosok-sosok mereka yang menjadi teladan serta ramah terhadap masyarakat Jawa. Dengan begitu, Wali Songo mudah untuk menyebarkan Islam ke seluruh wilayah Nusantara. Wali Songo menyebarkan agama Islam dari Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Mereka berdakwah di Cirebon, Demak, Kudus, Muria, Surabaya, Gresik, dan Lamongan. Para wali ini menyebarkan agama Islam menggunakan pendekatan budaya dengan cara menyerap seni budaya lokal. Model moderasi beragama dalam Islam. Dalam Islam, tidak ada yang membedakan setiap orang kecuali ketakwaan masing-masing muslim. Moderasi memiliki arti seimbang atau wasatiyah yang artinya di tengah-tengah. Moderasi menimbulkan sikap toleran, namun sikap ini menimbulkan banyak keuntungan dan kerugian dalam masyarakat. Orang yang bersikap moderat cenderung mudah bergaul dan pemeluk agama lain, yaitu saling membantu ketika ada yang sedang mengalami kesusahan, dan mempunyai sikap toleran terhadap satu agama dengan agama yang lainnya.
Konsep moderasi beragama atau Islam Wasatiyah sudah diterapkan Wali Songo dengan tujuan untuk memudahkan penyebaran ajaran Islam dan membantu agama Islam diterima oleh masyarakat luas. Selain itu, agar setiap orang mengakui bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin tanpa memandang ras, agama, warna kulit, suku, dan garis keturunan. Peran Wali Songo dalam moderasi beragama di Indonesia sangatlah signifikan. Mereka tidak hanya menyebarkan ajaran Islam secara luas, tetapi juga mempraktikkan ajaran tersebut dengan pendekatan yang moderat, toleran, dan inklusif.